Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Febriana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Kalian tahu tidak apa itu emosi? Apakah kalian pernah merasakan emosi? Yuk kita lanjutkan apa itu emosi dan apa itu emotional intelligence. Emosi adalah suatu tindakan atau sikap saat kita sedang marah. Sedangkan emotional intelligence adalah atau disebut dengan emosional. Seseorang menerima, menilai, atau mengontrol emosinya diri sendiri ataupun kepada orang lain. Nah, berikut ini adalah sejarah emotional intelligence. Sejarah emotional intelligence pertama kali dikenalkan oleh Peter Salovey dan Johann Mayer, merupakan dua orang peneliti yang sejak pada tahun 1990 mempublikasikan karya ilmiahnya dengan judul Emotional Intelligence. Melalui karyanya, dua orang tersebut dalam meneliti memperkenalkan istilah kecerdasan emosi pada khayalannya. Mereka menjelaskan kecerdasan emosional itu sebagai kemampuan untuk mengendalikan perasaan emosi diri sendiri dan orang lain, untuk mengamankan dan menggunakan informasi tersebut dalam mengacu pikiran dan tindakan seseorang. Ini adalah Edward Tordik. Pada tahun 1930, beliau adalah seorang psikologis bahwa beliau menggambarkan tentang konsep kecerdasan sosial, kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Sedangkan pada tahun 1940 oleh David Wechsler, beliau adalah seorang psikologis mengusulkan bahwa komponen kecerdasan efektif yang berbeda dapat memainkan peran penting dalam beberapa sukses tersebut. Berikut ini adalah ciri orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional. Antara lain yaitu empati, bermakna kemampuan memahami apa yang dialami orang lain dari sudut pandang. Sedangkan kesadaran diri adalah jika kita ingin meningkatkan kecerdasan emosional atau emosi, kita mampu mengendalikan diri saat situasi sedang terjadi. Sedangkan keingintahuan adalah rasa ingin tahu terhadap dunia di sekeliling, rasa senang lingkungan kita tersebut. Sedangkan optimisme adalah jika kita ingin meningkatkan kualitas kesempatan yang kita, maka perbaikilah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Berikut ini adalah langkah-langkah memperbaiki emotional intelligence, antara lain mengolah atau mengurangi sifat emosi negatif tersebut. Nah, jika kita dalam keadaan emosi, maka emosi kita itu harus redahkan atau mengontrol dengan emosi positif, atau dengan contohnya pada saat kita mengekspresikan emosi yang sulit diperlihatkan. Pada saat kita emosi, kita harus terlihat senyum supaya orang lain pun tidak terlihat apa yang kita rasakan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu belajar mengolah stres. Dan yang keempat adalah respon emosi negatif dengan cara positif. Saat kita merasakan emosi terus-menerus, maka kita harus memperbaiki diri kita dengan cara positif. Nah, yang ketiga adalah belajar mengelola stres. Maksudnya adalah kita harus pandai mengelola stres itu dengan cara yaitu hilangkanlah sifat negatif, carilah aktivitas yang bersifat positif,
Selanjutnya itu mengekspresikan emosi yang sulit diperlihatkan. Maksudnya adalah jika kita emosi maka kita harus mengubah emosi tersebut. Selanjutnya yaitu respon emosi negatif dengan cara positif. Maksudnya adalah pada saat si A sedang emosi, maka temannya itu si B harus meredahkan agar beliau itu tidak terlalu emosi apa yang dia lakukan terhadap kita, yaitu dengan cara menenangkan beliau ataupun dengan cara menasihati dengan cara positif. Yaitu cari jalan keluar yang sedang menimpa. Maksudnya adalah pada saat kita sedang ada masalah, pada saat kita sedang ada emosi kepada orang lain, maka kita harus mencari jalan keluar agar permasalahan tersebut agar diselesaikan dengan cara baik, agar tidak menimbulkan kepada orang lain tersebut. Nah, berikut ini adalah pentingnya emotional intelligence. 1. Yaitu kecerdasan emosional dapat membantu seseorang menjadi percaya diri. Dan yang kedua adalah meningkatkan keterampilan komunikasi. Dan yang ketiga adalah dapat membantu seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat adalah selalu berpikir positif. Nah, hal tersebut itu sangat penting untuk emosional kita. Kegunaan pendidikan adalah untuk mengajarkan seseorang berpikir dengan intensif atau berpikir dengan kecerdasan dan karakter. Itulah tujuan pendidikan sesungguhnya. Nah, cukup sekian atas paparan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.